Kupu-kupu itu ibarat proyek, ibarat uang, ibarat kesenangan, ibarat apapun yang kita ingin tarik dalam kehidupan kita. Banyak orang yang menarik kupu-kupu itu menggunakan jaring. Pergi pagi, pulang sore, ya, membawa jaring, lalu kemudian menangkap kupu-kupu. Besoknya begitu lagi, semakin terampil, dia ambil kupu-kupunya, lalu kemudian dimasukkan dalam sangkar. Besoknya begitu lagi, dia kumpulkan lagi kupu-kupu itu, masukkan dalam sangkar. Lalu kemudian pertanyaan saya adalah, ketika telah terkumpul 1000 kupu-kupu di dalam sangkar, kemudian ingin bermain dengan satu kupu-kupunya, dia mulai membuka pintunya, apa perasaannya? Tentu perasaannya adalah takut, gelisah, khawatir, cemas. Yang keluar bukan cuma satu, tapi yang keluar adalah 1000 kupu-kupu itu. Kalau ingin bermain dengan kupu-kupu, kenapa tidak bangun taman? Cuma memang alatnya berbeda. Yang satu pakai jaring, yang satu pakai pacul. Ya, arahnya juga berbeda. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Prosesnya juga berbeda. Yang satunya instan, yang satunya dia perlu proses yang cukup panjang. Ketika dia mulai menanam, mulai menanam pelan-pelan, lalu kemudian dia masukkan benih, dia siram, kemudian muncul tangkainya, muncul daunnya, muncul bunganya. Ketika bunga itu muncul, kupu-kupu datang sendiri. Sekarang pertanyaan saya, ketika ingin bermain dengan satu kupu-kupu yang datang itu, adakah perasaan cemas, gelisah, khawatir seperti yang tadi? Sudah nggak ada. Begitulah logika kita dalam mencari rezeki. Sebelum kenal magnet rezeki, saya pribadi itu mengejar kupu-kupu. Ada rezeki di sana, ada proyek di sana, ada uang di sana. Saya kejar, saya tarik, saya masukkan dalam sangkar. Tapi ternyata saya tidak menemukan kebahagiaan itu. Saya tidak menemukan hakikat rezeki. Saya tidak menemukan sesuatu yang membahagiakan bagi diri saya. Malahan persoalan-persoalan, hutang, amanah, badan yang tidak sehat, ketidakharmonisan terjadi pada diri saya. Sejak mengenal ilmu magnet rezeki, semua logika itu saya balik. Saya tidak lagi mengambil kupu-kupu, tapi saya mulai membangun taman. Begitu juga dengan teman-teman yang sudah mulai mengenal ilmu magnet rezeki. Mereka mulai membangun taman mereka sendiri. Tapi memang prosesnya tidak sederhana. Tapi ya setelah bunga itu muncul, setelah bunga itu ada, keajaiban datang bertubi-tubi. Kita juga nggak tahu itu kupu-kupu datang dari mana. Tiba-tiba saja itu kupu-kupu datang. Inilah yang disebut sebagai keajaiban. Kita nggak pernah tahu. Si bunga ini nggak pernah tahu dari mana kupu-kupu itu datang. Di mana sarangnya. Ketika malam tiba, kupu-kupu sudah tidak ada. Apakah pada saat itu kita gelisah? Tidak. Kenapa? Karena sudah ada tamannya. Besok akan datang lagi. Nah, kita tidak lagi fokus di luar. Yang kita lakukan adalah fokus di dalam. Kita tidak lagi mengejar kupu-kupu, tapi kita membangun taman kita. Dan itu kebahagiaannya luar biasa. Ketika mendapatkan rezekinya, kebahagiaannya berbeda. Prosesnya juga berbeda. So, sekarang kita sama-sama bersepakat bahwa logika itu masuk akal kan? Bahwa ketika kita bangun taman, maka kupu-kupunya datang sendiri. Rezeki itu datang sendiri. So, kata-kata bahwa duduk diam, rezeki datang sendiri, mudah-mudahan dipermudah dengan tamsil itu. Ilmu magnet rezeki adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana kita membangun